الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifatnya yang pertama aziz, sangat berat dengan sesuatu yang itu memberatkan kepada umatnya. Harisun 'alaikum, sangat perhatian. Dan sedemikian perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tidak ada satu jalan kesesatan, kemungkaran sekecil apapun kecuali beliau memberikan tahdzir dan peringatan kepada kita. Haris. Maka mari kita mengoreksi kepada kita sejauh mana timbal balik kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Bil mu'minina raufur rahim, kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perhatu kepada kita. Maka timbal balik kita, hendaknya kita mesti perhatian dengan apa-apa yang beliau telah memberikan, menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, membimbing kepada kita untuk kita perhatian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan dari kitab Allah dan keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang perhatian dengannya. Karena itu, jamaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban bagi kita untuk kita senantiasa perhatian dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga menuntut kepada kita untuk kita perhatian. Kitab Allah, satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala langgengkan sampai saat ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada siapapun sampai hari ini dan sampai qiyamis saah untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an Al-Karim. Satu kitab yang sangat agung dan mulia, satu kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan banyak kemudahan kepada kita. Kemudahan untuk menghafalnya, kemudahan untuk kita mengkajinya. Apalagi sekarang, kemudahan Allah banyak berikan kepada kita untuk kita bagaimana mengkaji isi kandungan Al-Quran, keilmuan Al-Quran. Sekarang ini Masya Allah, demikian mudahnya. Tidak ada alasan lagi. Dengan teknologi yang ada sekarang ini, tidak ada lagi alasan untuk kita mengatakan tidak tahu dengan kitab Allah ini. Dan ini yang semakin tidak ada lagi hujjah bagi kita. Artinya tidak ada lagi alasan sekarang ini bagi kita, kecuali kita mesti perhatian untuk jangan sampai kita lari dari Al-Quran Al-Karim, untuk jangan sampai kita menghindar dari Al-Quran Al-Karim dengan alasan sudah tua, dengan alasan sibuklah, dengan alasan nanti anak cucu saya sajalah, dengan tidak lagi ada alasan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kepada anak-anak kita sebagaimana juga menuntut kepada kita. Maka Al-Quran ini bukan milik anak-anak kita atau cucu kita, tapi Al-Quran ini kepada kita semuanya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
berbicara tentang masalah kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Suatu permasalahan yang azim. Dan tentunya tidak akan habis dibicarakan. Namun barangkali dalam beberapa pertemuan ini insyaallah taala kita akan sedikit saja mengupas tentang keagungan dan kemuliaan Al-Qur'anul Karim dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, membimbing kepada para sahabatnya sampai mereka para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, sedemikian perhatiannya, sedemikian kesungguhannya dalam mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tiada lain, mudah-mudahan sedikit yang akan kita kaji memberikan terghib kepada kita, memberikan support kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita mengawali, untuk kita mulai kembali perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kita manusia yang tidak pernah beramal dan berbuat kecuali mesti ada harapan, ada al-man, mengharapkan. Dan itu kebiasaan kita, dan itu tabiat manusia. Tidak akan dia berbuat kecuali mesti ada harapan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita karunia dan tidak mengharapkan apapun kepada kita kecuali untuk taat kita kepada, ketaatan kita kepada Allah pun adalah kembalinya kepada kita. Maka penting artinya untuk kemudian juga kita mengkaji sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita perhatian dengan bagaimana keutamaan-keutamaan dari orang-orang yang perhatian dengan Al-Quranul Karim, dari orang-orang yang mereka memberikan inayah balighah dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya di dalamnya ada keutamaan, di dalamnya ada keistimewaan, di dalamnya ada tarqiyah, ada peningkatan, dan di dalamnya ada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu menjadikan targhib, memberikan semangat kepada kita untuk kita lebih memberikan kekhususan atau meluangkan waktu kita sesibuk apapun, jangan sampai kemudian kita melalaikan perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah banyak sebenarnya menyebutkan kepada kita dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang orang-orang yang mereka diberi Al-Quran, diberi kitab, dipahamkan dengan Al-Quran, kemudian yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya, mengamalkan, memahaminya, dan juga mengamalkannya sebagaimana mestinya, menjadi hiasan dalam setiap sisi kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Fatir di ayat yang ke-19 dan 20. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور." Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, mereka berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka ini.
dalam keadaan tersembunyi, demikian pula dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan dagangan. Ini kita lihat banyak sekali dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala membahasakan amal kebaikan kita itu dengan dagangan. Bagaimana perilaku kita di dalam kehidupan dunia ini dengan dagangan. Karena namanya dagangan itu antara untung dan rugi. Maka tujar dunia, namanya pedagang dunia, ini senantiasa hitung-hitungan. Dari pagi sampai malam senantiasa hitung-hitungan. Sebelum berangkat, sebelum menyiapkan barang dagangannya sudah hitung-hitungan, nanti kalau laku sekian nanti seperti itu. Bagaimana resiko dan seterusnya, spekulasi yang ini akan hitung-hitungan. Sampai malam harinya dihitung lagi. Seberapa yang laku hari ini, seberapa yang rugi hari ini, seberapa yang ditipu hari ini, seberapa, dan seterusnya. Sedemikian detail sekali. Kalau kemudian tidak bisa menghitung sendiri, sampai kemudian mengundang seorang akunting sendirinya untuk bagaimana bisa membuat neraca dari perdagangannya ini. Dan tujarul akhirah ini tentunya lebih hitung-hitungan lagi. Lebih hitung-hitungan lagi. Karena dagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membayar mahal dari apa yang kita berikan, dari apa yang kita lakukan. Membayar mahal ini sangat luar biasa. Maka akankah kemudian ini ibrah bagi kita? Karena itu kalau sampai menyimpang, Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah sendiri jika mengatakan kepada mereka-mereka yang fasik, mereka-mereka yang kufur, fama rabihat tijaratuhum. Tidak beruntung dagangan mereka. Tidak beruntung amal-amal mereka. Dan seorang tujarul akhirah, pedagang akhirat ini tentunya akan lebih hitung-hitungan dari amal perbuatannya ini. Dan ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita dagangan yang luar biasa. Allah mengatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Subhanallah. Ini juga dengan bahasa dagang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Suatu dagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Keberuntungan yang besar. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak untung dalam dagangan ini, dalam perdagangan ini, impas saja itu sudah beruntung, ya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ketika beliau dipuji oleh seorang anak muda yang memujinya dengan persahabatannya dengan Rasulullah yang luar biasa, dengan khidmahnya kepada Islam dan kaum muslimin, dengan keadilannya dalam memimpin manusia, dan dengan syahadah yang didapatkannya. Maka jawab Umar bin Khattab radhiyallahu taala hanya mengatakan, wajidtu anna dzalika kafafan la alayya waladi. Beliau mengatakan, wajidtu anna dzalika kafafan la alayya waladi. Saya berharap hanya impas saja. Impas sudah. Tidak untung, tidak rugi, sudah ini impas. Ini sudah beruntung. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita tijaratan dan zabur. Tijaratan yang akan menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa selamat dari siksaan Allah, sudah keberuntungan yang besar ini. Ini Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, mereka menegakkan salat, mereka infak di jalan Allah Subhanahu wa taala,
dengan berharap akan perdagangan yang menguntungkan ini. Liyafiyahum ujurahum, agar dipenuhi kepada mereka akan pahala-pahala mereka. Wazidahum min fadlih, dan akan ditambah kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Ini zaman mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Di awal ayat Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitabullah. Keutamaan bagi orang-orang yang membaca kitab Allah dan keutamaan dari orang yang membaca kitab Allah ini sangat luar biasa, akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Tidak hanya dari bacaan yang dibaca satu huruf satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu huruf satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Katsirah, hasanat adidah. Kebaikan-kebaikan yang berlimpah dari bacaannya. Belum lagi dari sisi yang lain, keikhlasannya, pemahamannya, amalannya. Dan ini yatluna wa haqqa tilawati. Orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitab Allah dengan sebenar-benar bacaan. Maka hal ini menjadi targhib kepada kita untuk jangan sampai terlenakan barang sedikit pun. Untuk kita berikan perhatian dari 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita sisihkan barang sedikit untuk membaca Al-Quran, untuk perhatian kepada Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Dan nanti insya Allah kita lihat bagaimana para salaful ummah memberikan perhatian itu. Dan ini menjadikan targhib pada kita. Karena sekali lagi umumnya kita manusia tidak akan beramal kecuali mesti akan ada harapan. Dan kita beramal seperti itu, mesti minta dipacu dan dipicu dengan disupport. Sehingga ini kemudian memberikan kepada kita untuk semangat lebih besar tentunya adalah karena ada imbalan yang besar. Dan tentunya tidak ada imbalan yang lebih baik dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hanya sekedar imbalan dunia, intafih. Nasallallahu salaman afiyah. Hanya sekedar imbalan dunia saja, maka nasallallahu salaman afiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tentunya kita tidak menginginkan yang ini dari kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang orang-orang yang dikatakan awwalu man tusa'aru bihimun nar. Memberikan tarhib kepada kita, orang-orang yang pertama kali akan mencicipi siksaan neraka. Orang-orang pertama kali akan merasakan dari panasnya api neraka. Ini bukan dari kalangan orang-orang yang bejat, bukan dari kalangan orang-orang bromocorah dan semisalnya, penzina dan minum khamar atau yang semisalnya, bukan. Tapi dari orang-orang yang para qari Al-Quran, seorang mujahid dan seorang yang dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika harapannya hanya secuil, sekeping dari dunia ini, nasallallahu salaman afiyah. Wa qatil. Predikat itu yang diinginkannya, dikatakan sebagai seorang jawad, dikatakan sebagai seorang pemberani, dikatakan sebagai seorang dermawan, dikatakan sebagai seorang qari Al-Quran. Wa qatil. Dan itu telah didapatkannya di dunia. Dan tentunya kita tidak ingin itu yang kita dapatkan. Hanya sekedar predikat dari dunia saja. Nasallallahu salaman afiyah. Makanya menghendakkan Allah Subhanahu wa taala ini tentunya ya, perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita. Dan ini tidak lain adalah penjagaan hati kita agar kita senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari ayat ini sekali lagi memberikan targhib kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang membaca kitab Allah. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Orang-orang membaca kitab Allah. Dan disebutkannya orang-orang membaca kitab Allah ini adalah sudah menunjukkan manqabah, sudah menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seseorang fi maqamil madah, ini tentunya adalah satu kemuliaan. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini adalah dalam bentuk pujian, dalam bentuk keutamaan, menunjukkan keutamaan orang-orang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan orang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah luar biasa. Dan kita manusia hakikatnya adalah merupakan makhluk Allah yang paling mulia karena pertama kali disebut dalam Al-Qur'an adalah manusia. Sebelum menyebut makhluk Allah yang lain, manusia yang pertama kali disebutkan. Ayat yang pertama kali turun kepada kita, kepada Rasulullah SAW, menyebutkan manusia, bukan menyebutkan yang lainnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Khalaqal insan disebutkan manusia yang pertama kali. Maka ini bangsa manusia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulia di maqamil madah. Maka manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Kalau kemudian mencari jalan kehinaan, akan bertambah mulia ketika membaca kitab Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat ini. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya jadi keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, seorang dari hamalatul Quran, kutabun Nabi, para penulis Nabi alaihi salatu wasallam, penulis wahyu, dan juga hamalatul Quran. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Ubay bin Ka'ab. Kemudian mengatakan, "Wahai Ubay," mengatakan, "Inna Allah amarani an aqra 'alaika surat al-Bayyinah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Ya Rasulullah, fahal sammani?" Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku? Kata Rasulullah, "Iya." Spontan kemudian menangis. Ini manqabah ketika seorang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita manusia, ketika nama kita disebut oleh orang yang kita kagumi, oleh guru kita, oleh syekh kita, nama kita disebut, ini pun menjadi kebanggaan bagi kita. Apalagi ketika namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, manqabah. Ini menunjukkan keutamaan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Bukan mengatakan hal sammani, menyebutkan namaku. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada orang-orang membaca kitab Allah di maqamil madah. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita untuk kita jangan sampai kemudian dalam 24 jam dari waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita kemudian tidak terlewatkan pada kita dari membaca Al-Quran tadi dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita dari orang-orang disebut namanya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan targhib kepada kita tentang keutamaan dari membaca Al-Quran dan hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwana fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mi'yar, memberikan timbangan standarisasi kebaikan. Standarisasi orang yang baik dikatakan khairukum, orang yang paling baik adalah man ta'allama al-Qur'an, orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka ini juga khairiyah, predikat khairiyah akan kita dapatkan manakala kita juga mengikuti jejak apa yang Rasulullah SAW sabdakan kepada kita. Maka kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka mendapat predikat khairiyatul ummah, umat yang terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dalam surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Khair ummah. Karena mereka memilih yang terbaik dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Yang kalau kemudian kita kupas, subhanallah, maka dia yang mereka dapatkan dari generasi pertama umat ini adalah karena bimbingan, didikan dan hasungan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semangat mereka untuk kemudian perhatian kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mi'yar di antara timbangan kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, perhatian kita dengan kitabullah. Man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar, maka cukup bagi kita kebaikan ini ketika kita mau belajar Al-Quran. Namanya belajar Al-Quran, belajar membacanya, ya, belajar mengkaji isi kandungannya, belajar memahami makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semuanya ini adalah sampai kepada kita mutawatirah, sampai kepada kita dengan tawatur, baik dari sisi tilawatan wa maknan, bacaannya, demikian pula maknanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Qiyamah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Bacaannya, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, ay fattabi' qira'atahu. Ini sampai kepada kita juga mutawatir. Talaqqi syafa dan syafa. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian kamilah yang menjelaskannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna dan apa yang dikehendaki dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini juga mengkajinya. Man ta'allama al-Qur'an, orang-orang mengkaji, mempelajari Al-Qur'an yang karim. Masalah bisa atau tidak berikutnya, mampu atau tidak berikutnya, yang penting ada upaya bagi kita. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipahami. Sangat gamblang dan mudah sekali. Fahal min mudzakir,
Adakah yang mau mengambil peringatan ini? Adakah yang mau mengambil pelajaran ini? Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, hasungan beliau kepada kita untuk kita perhatian belajar Al-Qur'an meskipun dengan terbata-bata sekalipun. Masih ada kebaikan. Jangan putus asa. Karena keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain mengatakan, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dengan Al-Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta 'alaihi wa huwa 'alaihi syad falahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, terasa berat, maka baginya adalah 2 pahala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan la yudhi'u 'amal al-muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang-orang berbuat ihsan. Amalan orang-orang berbuat baik. Manakala kita ada perhatian dengan Al-Qur'an ini, meskipun dengan terbata-bata, terasa berat membacanya, maka tetaplah untuk kita terus perhatian. Bagi kita tetap ada pahala meskipun masih salah-salah. Meskipun masih berat, terasa berat. Dikatakan ya tata, terasa ata-bata. Dan terasa berat dalam mengucapkannya. Maka hal ini berikan targhib pada kita untuk kita terus perhatian mengkaji, mempelajari Al-Quran Al-Karim agar kita mendapatkan predikat khairiyah, ya, timbangan kebaikan ini. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala bagaimana hadis tadi, yang terbata-bata saja ada bagian dari pahala. Dan ini menghasung kepada kita. Jangan kemudian, wah saya masih salah-salah, saya masih... jangan kemudian seperti itu. Pesimis, ngelokro, ya, minder, dan kemudian akhirnya putus asa. Maka jangan. Ini seperti jangan, masih ada bagian dari pahala. Untuk kemudian kita tetap perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi. Yang mahir dengan Al-Quran ini pun juga mendapat, tentunya adalah sesuai dengan tingkat perhatiannya dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, di hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujjah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an adalah seperti perumpamaan utrujjah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Rasanya juga enak. Ini seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Wa matsalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an matsalut tamrah la riha laha wa ta'muha khul. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tamar, kurma, yang tidak ada baunya tapi rasanya manis. Wa matsalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang dia membaca Al-Quran maka seperti raihanah yang baunya wangi tapi rasanya pahit. Wa matsalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an
kamathalil handhalah laisa laha rihun wa ta'muha mur. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti handhalah yang tidak ada baunya juga rasanya pahit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan kepada kita. Bagaimana perumpamaan seorang mukmin, perhatiannya dengan Al-Qur'anul Karim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamakan kepada kita konkret dan jelas dan gamblang sekali. Dan kita bisa memilih mana yang terbaik. Seorang mukmin yang perhatian dengan Al-Quran, membaca Al-Quran adalah akan senantiasa baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti perumpamaan utrujah tadi, yang baunya wangi dan rasanya adalah manis. Tentunya ini yang kita harapkan. Zahir dan batinnya semuanya baik. Luar dalamnya semuanya dalam keadaan baik. Hasungan Rasulullah SAW kepada kita, berikan targhib kepada kita untuk kita perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini, aqwaman, banyak dari kaum, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan dengan Al-Qur'an ini kaum-kaum yang lainnya. Ini juga merupakan timbangan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kepada kita perhatian kita dengan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sebaliknya, kalau kita tidak perhatikan, kita tidak berikan perhatian, maka kehinaan yang akan kita dapatkan. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Maka kemuliaan yang hakiki adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izzah, kewibawaan, kebanggaan, keutamaan adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ini tentunya yang menjadi kebanggaan. Dan jelas dalam hadis ini, Al-Quran ini akan mengangkat derajat kepada kita, memberikan nanti di yaumil qiyamah akan menolong kepada kita, sebagaimana juga Rasulullah SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, wal Qur'an hujjatun laka aw alaik, dan Al-Quran itu hujjatun laka, akan menjadi hujjah, akan membela kepadamu, atau Al-Quran itu akan menghujat kepadamu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka tergantung perhatian kita kepada Al-Quran Karim, sejauh mana perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Akankah kemudian Al-Quran menjadi pembela bagi kita, atau malah sebaliknya, yang akan menjatuhkan kita dan akan menghinakan kepada kita di yaumil qiyamah? Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah SAW juga mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya akan datang pada hari kiamat nanti syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi ashabul Quran. Ini ashabul Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tadi. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kitab Allah. Al-Quran itu akan membela kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana di hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahasanya puasa dan Al-Quran akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran mengatakan, Ya Rabbi, mana'tuhun naum bil-lail. Aku telah tahan hambamu ini di malam hari karena membaca Al-Quran. Fasyaffi'ni fihi. Berikan aku hak syafaat untuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan syafaat ini. Keutamaan Al-Quran Al-Karim dan orang-orang yang perhatian dengannya, membacanya saja ini, subhanallah. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib kepada kita, berikan hasung, memberikan semangat kepada kita dengan kita perhatian dengan kitab Allah, agar jangan sampai lalai dari kehidupan kita senantiasa dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan lihat bagaimana salaful ummah, bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama sesudahnya, perhatian mereka, pembelaan mereka dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan perhatian mereka ana al-lail wa atrafan nahar, siang dan malam hari, senantiasa perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala nanti kita akan lihat bagaimana tip-tip yang sebenarnya sangat ringan sekali. Namun kemudian terkadang kita banyak melalaikannya. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala kita pelajari dulu bagaimana hasungan-hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah beliau yang sampai kepada kita ini, agar memberikan kepada kita terhib, lebih semangat dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada kedengkian kecuali pada dua orang. Ini dengki yang dibolehkan, iri yang dibolehkan, ghibtah. Yang pertama, rajulun ataahu Allahul Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Quran, maka dia menegakkannya siang dan malam hari. Malam dan siang hari senantiasa dengan Al-Quran, menegakkan Al-Quran untuk sholat, menghiasi setiap sisi kehidupannya, berakhlak dengan akhlakul Quran, sebagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, wa kana khuluquhul Quran, dan beramal dengan Al-Quran Karim. Dan yang kedua, wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang diberikan harta, kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam hari. Ini dua orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik senantiasa, dan kita dibolehkan untuk iri kepada mereka ini, agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada dua kelompok ini. Seorang diberi Al-Quran, hafazatul Quran wa hamalatuhu,
siang dan malam hari senantiasa menegakkannya. Kemudian masih semakna dengan hadis ini juga dalam riwayat yang lain dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan lafaz la hasada illa fitnatain. Tidak ada kedengkian kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allahu malan fasallaqahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ini dua orang yang kita dibolehkan untuk hasad, untuk ghibtah, mengharap iri kepada dua orang ini adalah seorang yang diberikan harta dan dibelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran, dibelanjakannya dalam jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan dari jalan kebenaran, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemana dibelanjakannya karunia, harta dan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini senantiasa digunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal yang wajib ataupun yang mustahab. Dibelanjakannya kepada hal-hal yang wajib, kepada anak dan istrinya dan kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya, atau juga untuk kemudian menguatkan jalan dakwah, atau juga untuk menguatkan jalan dalam thalabul ilm misalkan, dan jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Maka ini harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan dan kemana dibelanjakan? Min aina iktasabahu wa fima anfaqah? Dari mana didapatkannya dan kemana dibelanjakannya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kita dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk ghibtah, boleh iri dengan orang-orang seperti ini. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmatan. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah, fa huwa yaqdi biha, maka dia menunaikannya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Al-hikmah ini sunnah, dan tentunya sunnah Nabi SAW mencakup berbagai hal, termasuk juga mengajarkan Al-Quran adalah sunnah dari Rasulullah SAW, dan juga masalah-masalah yang lainnya, menunaikannya, jadi mengamalkannya, dan juga mengajarkannya kepada manusia. Maka ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib kepada kita agar kita lebih semangat. Kemudian hadis yang lain juga. Qala wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi ashri amsalha, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Di awal sudah kita singgung ini. Hasanat adidah, kebaikan yang sangat banyak dari kita membaca Al-Quran Al-Karim. Perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, seandainya seorang muslim menyibukkan waktu senggangnya dengan kitab Allah, waktu luangnya dengan kitab Allah, membaca Al-Quran Al-Karim, ini subhanallah hasanat adidah,
kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Yang artinya ini kita tidak kalau orang Jawa bilang tidak kewuan, ya. Tidak kehabisan akal untuk kemudian kita berbuat kebaikan. Hasanat, kebaikan yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, bisanya hanya surat-surat pendek, baca itu. Surat-surat pendek ini kebaikan yang banyak. Hasanat adidah. Terus diulang, terus dibaca, terus ini. Maka subhanallah, ini kebaikan sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saat naik kendaraan mungkin, ya. Dari rumahnya menuju masjid. Maka lidah pun juga terus basah dengan tilawat Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka insyaallah ta'ala akan kebaikan yang besar. Tidak hanya ketika di masjid saja. Kadang-kadang inilah yang Al-Quran diingat hanya di masjid. Ketika di luar sudah, ya. Tidak ingat lagi. Maka kita lihat Rasulullah SAW senantiasa perhatian dengan Al-Quran Al-Karim dalam setiap keadaannya. Bahkan saat-saat bersantai ria dengan istrinya, masya Allah, mu'asyarah zawjiyah, ya, teladan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau sedang bermesraan dengan Ibadah, kepalanya disandarkan di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala, membaca Al-Quran. Aisyah dalam keadaan haid pada hari ini. Padahal Aisyah dalam keadaan haid. Masya Allah, Al-Quran. Jadi kita lihat contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bagaimana saat bersantai ria seperti itu pun juga tidak lepas dari Al-Quran Al-Karim. Maka ini husnul mu'asyarah. Husnul mu'asyarah. Ini pergaulan suami yang sangat baik yang diteladankan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam naungan kitabullah Subhanahu Wa Taala, dalam naungan Al-Quran Al-Karim. Ini sudahkah seperti itu pada kita? Keteladanan kita bagi khususnya bagi yang dia, ataukah bahkan masa kadang-kadang terganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, perhatian dengan Al-Quran. Satu huruf ini satu hasanah demi mendapatkan kebaikan yang demikian banyak. Satu huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. 10 kali lipat ini. Dan ini kepada pembaca Al-Quran, ya, yang membacanya. Maka cukup bagi kita kebaikan demi kebaikan dalam membacanya ini. Ini sudah berikan targhib kepada kita untuk kita perhatian dengan Al-Quran Al-Karim. Belum lagi yang lain. Karena itu jangan sampai kemudian kita terlewatkan kepada kita, terlalaikan kepada kita waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di waktu senggang kita untuk perhatian kita dengan Al-Quran. Jadi sekali lagi Al-Quran Al-Karim bukan milik orang pondok saja, orang ma'had saja, orang pesantren saja. Kadang-kadang ada konotasi seperti itu, ada statement yang seperti itu. Ya saya sudah tua lah, biar anak cucu saya, anak saya taruh di pesantren. Al-Quran untuk anaknya sementara dia sendiri. Maka ini baik sih, baik benar. Tapi akan lebih baik manakala anak orang tua dan anak pun juga senantiasa perhatian dengan Al-Quran. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mau, Allah sudah menjanjikan, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Untuk diingat. Manakala tentunya adalah manakala kita juhud. Pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada azm, ada kemauan yang kuat dalam hati kita. Maka insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Sekali lagi meskipun dengan terasa berat,
Ya. Kadang-kadang kalau orang tua ya kalau yang sudah rata-rata ini ya, namanya umur juga mempengaruhi ya. Dari yang sudah kepala 4 ke atas ini sudah banyak tersedot ke sana kemari perhatiannya. Kadang-kadang sekali hafal, tapi kemudian lupa lagi dan terus seperti itu. Maka jangan seperti ini kemudian menjadikan kita putus asa. Maka kembali kepada janji Allah Subhanahu wa taala tadi, kita yakin saja dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Maka kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan kemudahan kepada kita. Ini insyaallah taala perhatian kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita buah yang indah. Akan memberikan kepada kita hasil yang baik. Dan kalau kita tidak berhasil, cukup bagi kita keberhasilan kita dengan kita memberikan perhatian dengan Al-Quran Karim ini. Ini sudah cukup sebagai andil. Adapun kemampuan, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada kita kecuali apa yang mampu untuk kita kerjakan. Yang mampu kita lakukan. Tidak lebih dari itu. Allah tidak menuntut lebih dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita mau beramal, mau berusaha dan ada kesungguhan. Tentunya dengan senantiasa isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau berat, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika minta tolonglah kepada Allah, minta tolong untuk dimudahkan dalam menghafal, minta tolong untuk dimudahkan dalam ketaatan, minta tolong untuk dimudahkan dalam perhatian dengan Al-Quran. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai terluputkan kepada kita dari kebaikan-kebaikan yang banyak ini. Kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kalau dihitung secara matematika, Masya Allah, satu huruf 10 kebaikan. Dihitung subhanallah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bayar mahal. Satu huruf 10 kebaikan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Ini sudah puluhan, sudah ratusan sudah. Baru Bismillah saja. Kalau satu halaman, kalau satu lembar, kalau satu juz dan seterusnya, Masya Allah, hasanat adidah. Dan kalau misalkan kita dari rumah ke masjid baca 1-2 surat saja, hasanat ini, kebaikan yang besar kita dapatkan. Makanya nanti kita para salaful ummah, ketika keluar dari masjid mereka mending pisah, tidak jalan bareng. Kenapa? Sebagian menyibukkan dengan Al-Quran. Karena kalau kumpul ngobrol, cerita sana sini, hilang kebaikan. Ini para sahabat. Nanti insya Allah ta'ala kita akan lihat bagaimana asar dari para salaf seperti ini. Jadi satu yang menjadi renungan bagi kita semuanya. Betapa banyak waktu yang terbuang dari kita tanpa kebaikan ini. Maka jangan hindarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ya untuk pertemuan yang pertama di sesi ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada maghrib bismillah taala. Dan al-afu minkum datang tadi ya. Sekarang masih agak sedikit lebih nih ya. Mohon maaf sebesarnya. Barangkali ini dulu yang kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada maghrib bismillah taala. Wallahu taala alam. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وحسن الاستماع.